Ibu sebentar Ibu. Terima kasih banyak ya atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi begini maksud saya hari ini menghadapi Ibu, saya ingin mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau kebutuhan moral yang ada di sekolah bersama laboratorium. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kasus yang kepentingannya sama-sama benar atau mengandung nilai kebijakan? Mungkin ada kasus yang bisa Ibu sampaikan untuk mendapatkan solusi, Ibu? Iya, ada kasus seperti gini, perkelahian siswa ya. Itu awal mulanya jadi ada siswa yang mengolok-olok, siswa satunya dianggap itu hanya bercandaan biasa. Nah, sedangkan siswa yang diolok-olok ini menganggap merasa terhina karena menghina orang tuanya. Jadinya siswa yang diolok-olok ini karena nggak terima mukul sama yang mengolok-olok. Jadi yang mengolok-olok merasa hanya bercanda seperti itu, nggak terima dipukul. Akhirnya dia balas memukul. Terjadi sudah baku hantam juga, berkelahi jadinya. Dari kasus itu mungkin adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan? Iya, jadi dipanggil dulu ya anak-anaknya itu yang berkepentingan, dua orang itu. Saya tanya, pertama ditanya secara terpisah dulu, versi yang A, kemudian versi yang B. Setelah ditanya yang terpisah, baru dikonfrontir, ditanyakan berdua. Setelah ditanyakan berdua, otomatis mereka mulai saut-sautan kan. Nah, dari situ saya ambil keputusan. Kemudian saya tanya sama saksi, seperti itu. Mungkin ada siswa yang melihat apa benar seperti yang dikatakan siswa yang saya panggil itu. Itu langkah-langkahnya. Iya. Mungkin hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang Ibu barusan sampaikan? Iya, yang efektif yaitu Bu, dengan cara menanyai secara langsung, secara sendiri-sendiri dulu, baru berdua. Kemudian saksi-saksi jangan lupa, karena kan kadang anak cari selamat sendiri kan Bu, takut dihukum seperti itu. Ditanyakan ke temannya, pasti banyak teman sekitarnya yang punya versi lain juga, pandangan yang lain. Ini lagi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus ini? Kalau tantangannya itu biasanya bingung memilih mana yang, karena dua-duanya kan sudah salah ya, sama-sama mukul. Nah, tantangannya itu memberikan mana hukuman yang paling ringan karena dianggap yang sedikit melakukan kesalahan, itu tantangannya. Jadi menentukan gimana ya, karena sudah sama-sama mukul, jadi saya mencarinya siapa yang memulai duluan gitu. Jadi meskipun yang diolok-olok itu yang mukul duluan, tapi yang memulai memancing itu yang dapat hukuman lebih berat. Itu apa saat menyelesaikan sebuah masalah itu terjadwal atau langsung di tempat langsung diputuskan? Kalau saat itu tidak mengganggu pembelajaran, saat itu juga. Tapi kalau saat pembelajaran berlangsung, jadi saya teruskan dulu materinya, baru nanti di jam istirahat atau sepulang sekolah, baru saya mintai keterangan beberapa pihak itu. Jadi keputusan seperti itu ya Bu. Adakah seseorang atau faktor siapa yang membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus ini? Biasanya saya konsultasi sama tim wali kelas. Kan ini wali kelasnya ada 5 ya Bu. Ada 4 ya Bu ya, wali kelas 5 ini. Jadi tanya, siapa tahu ada pandangan lain dari mereka dan mereka punya kebijakan lain. Jadi saya ambil saran-saran dari mereka dan saya lakukan yang terbaik. Saran-saran. Berarti yang ikut serta atau ya seseorang faktor itu berarti wali kelas juga ikut untuk dimintai saran. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Dalam mengambil keputusan ya itu tadi, saya harus runtut ceritanya, harus runtut dulu faktor penyebab konfliknya. Harus ada fakta-faktanya. Iya, nah faktanya itu kemudian meminta keterangan dari beberapa pihak, jangan dari satu sisi. Itu Iya.
khususnya ini mungkin buat pelajaran juga buat saya ya. Terima kasih banyak Ibu Ella waktunya. Maaf sudah mengganggu waktunya Iya, Ibu nggak Ella. apa-apa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Faida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Dinda? Alhamdulillah baik Ibu. Amin. Ada kepentingan apa, Bu Dinda? Bu, boleh saya minta waktunya sebentar, boleh Bu? Boleh, boleh. Terima kasih banyak Ibu atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Jadi begini Bu, maksud kedatangan saya hari ini yaitu ingin mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebijakan. Mungkin ada suatu kasus Ibu di sekolah Ibu. Kalau kasusnya ini sifatnya mungkin universal gitu ya. Artinya ini bersama-sama. Kasusnya yang pertama yaitu tentang kondisi sekolah yang kalau saya amati waktu sudah 4 bulan berjalan di sini, itu kasusnya yang pertama siswanya sedikit. Setelah cari tahu ternyata kasus yang dimiliki oleh SDN 2 Olen ini karena kurang adanya kepercayaan dari masyarakat. Nah, bagaimana caranya nanti? Saya harus berpikir panjang. Yang kedua, nah dari SDM-nya gurunya sendiri. Jadi ada dua, kenapa siswa di sini sedikit? Karena kepercayaan itu kepercayaan masyarakat berkurang karena dari segi SDM-nya gurunya. Yang kurang kondusif dan kurang kreatif dalam mendidik anak-anak. Gitu. Kasusnya berarti tentang SDM sekolah gitu ya. Mungkin ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang mungkin bisa Ibu lakukan dalam kasus ini selama ini Bu? Langkah-langkah yang harus saya lakukan sebagai kepala sekolah yang baru di sini untuk mengatasi masalah kasus yang dimana muridnya di sini tambah sedikit. Yang pertama yaitu saya harus membentuk paguyuban karena selama ini ternyata selama SDN 2 Olen itu tidak ada kepala sekolahnya, ini tidak ada paguyuban sama sekali. Nah, akhirnya kami bentuk paguyuban inti dan akhirnya alhamdulillah paguyuban ini sudah mulai aktif dan banyak membantu di kegiatan SDN 2 Olen. Yang kedua, saya banyak melakukan kegiatan MOU dengan instansi-instansi lain. Selain instansi juga ada pabrik-pabrik, ada mungkin kayak pabrik minuman Hilo, kemudian Yakult dan lain sebagainya. Kalau yang instansi atau dinas itu saya kerjasama dengan perangkat desa, kemudian perpustakaan, kemudian puskesmas dan lain sebagainya. Mungkin hal-hal apa saja selama ini Bu anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan yang barusan Ibu jelaskan? Mungkin ada. Maksudnya yang langkah-langkah yang saya tadi rencanakan yang berjalan. Iya. Apakah efektif dalam pengambilan keputusan itu? Alhamdulillah, apa yang kami programkan termasuk program jangka pendek itu ya Bu ya. Itu jadi alhamdulillah sudah berjalan walaupun hanya separuh perjalanan program jangka pendek. Buktinya ini sudah terrealisasi. Yang pertama terkait dengan PPDB dulu. PPDB di sini untuk mengatasi bagaimana murid itu ke depannya supaya lebih banyak, saya punya program memberikan memberikan bantuan seragam kepada siswa yang baru masuk ke SDN 2 Olen. Jadi seragam itu berupa yang pertama seragam putih merah, kemudian kaos olahraga dan alat tulis yang akan diberikan kepada anak-anak yang masuk menjadi siswa baru di sini. Kemudian yang berikutnya mengadakan kegiatan tengah semester. Alhamdulillah berjalan lancar dan sukses, yaitu tentang kegiatan P5 Kurikulum Merdeka, aksi nyata. Alhamdulillah terrealisasi dengan baik dan berjalan
lancar, dan malah masyarakat banyak yang mendukung, banyak bantuan-bantuan yang diberikan kepada SDN Georgian. Kemudian yang berikutnya kegiatan Pondok Ramadan dengan gubernurnya memberi takjil, alhamdulillah dalam 1 minggu berjalan dengan lancar dan sukses. Itu pun berkat kerjasama anggota sekolah, guru, siswa, wali murid dan paguyuban serta masyarakat. Oh, ya, alhamdulillah ya Bu, berarti ada Ya, ada ada peningkatan. ada peningkatan. Mungkin hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, ada tantangan itu? Tantangannya ini karena di sini kan pedesaan. Iya. Nah, tantangannya itu masalah kaitannya dengan keuangan, karena kebanyakan di sini rata-rata banyak orang yang tidak mampu. Jadi kalau misalnya masalah ada kegiatan keuangan, pemberian buku, ini mengalami kendala, ada hambatan sedikit. Tapi alhamdulillah bisa teratasi dengan pakai cara-cara yang membuat wali murid nanti bisa. Mungkin saat Ibu mengambil keputusan itu apakah ada jadwal atau langsung diselesaikan di tempat Ibu? Saya itu secara spontanitas. Jadi kalau tidak ada masalah, tidak akan didiamkan menunggu jadwal, tidak. Jadi harus diselesaikan segera mungkin. Oh, berarti langsung di tempat, langsung Ya, diselesaikan gitu ya. segera mungkin ya Bu ya. Mungkin adakah seseorang atau faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan yang untuk dilema etika ini, kasus-kasusnya? Dari intern sekolah sendiri. Mungkin ada yang membantu dari pihak siapa? Alhamdulillah sini semuanya guru-gurunya kompak. Kalau masalah ada kegiatan, saya ada masalah, saya pasti akan duduk bersama-sama secara transparan, saya diskusikan bersama, akhirnya banyak masukan, kemudian solusi itulah yang membuat kami bisa lepas dari kasus itu. Berarti ada musyawarah ya Bu, Ada dari musyawarah, pihak sekolah ya. dan Pihak guru, kadang-kadang dengan paguyuban juga saya ada datangkan. paguyubannya juga ya Bu. Mungkin dari semua yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang mungkin Ibu bisa petik dari kasus ini? Kalau hikmahnya bagi saya pribadi, ini tentang luar saya yang dulu aslinya saya berada di sekolah yang lebih besar. Nah, sekarang saya tempuh di sekolah yang kecil, tapi di sini ternyata pendekatan kami dengan teman-teman guru maupun masyarakat di sini lebih lebih kondusif dan lebih mudah. Jadi masalahnya itu karena sekolahnya kecil, ya anggaplah itu kasus yang kami terima itu anggap saja itu kecil karena saya sudah waktu di sekolah awal termasuk sekolah besar yang butuh banyak problema yang lebih banyak juga. Kalau di sini alhamdulillah dengan belajar dari sana dari yang lama kami bisa mengatasi semua masalah ini. Oh, berarti Ibu selama kasus ini langkah-langkah sudah ada ya Bu ya? Iya. Dilema etika individu lawan masyarakat berarti ya Bu ya? Betul. Berarti Ibu melawan dengan masyarakat tentang kasus-kasus yang tadi bisa kasih. Mungkin terima kasih Bu wawancaraan hari ini. Sama-sama Bu Linda. Kita sudah mengganggu waktunya. Semoga lancar aja dan sukses. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama.